Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Muhammad Fatur Reja dengan NIM 123206699. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis jurnal saya pada mata kuliah Media dan TIK Pendidikan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut saja kepada latar belakang dari pembuatan analisis jurnal ini adalah CapCut, aplikasi pengeditan video yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam membuat konten video berkualitas tinggi dengan berbagai fitur canggih seperti animasi keyframe, efek slow motion, dan alat desain grafis. CapCut memungkinkan pengguna untuk berkreasi secara kreatif tanpa memerlukan keterampilan teknis yang mendalam. Nah, ketika dielaborasikan dengan pendidikan atau media pembelajaran, yaitu CapCut sebagai media yang efektif dan memungkinkan bagi guru dan siswa untuk membuat video pembelajaran yang menarik dan interaktif. Fitur-fitur seperti pengeditan video yang mudah dan kemampuan untuk menambahkan elemen visual dan audio membantu peningkatan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Kita lanjut kepada analisis jurnal yang pertama, yaitu mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi CapCut dalam materi menemukan pesan dari dongeng bergambar untuk meningkatkan minat belajar siswa. Nah, di sini mengenai objek penelitiannya adalah jurnal ini tentang pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi CapCut. Adapun kekuatan, peluang, dan ancaman dari jurnal ini yaitu penggunaan aplikasi CapCut sebagai media pembelajaran dasar yang inovatif dan menarik. Kemudian fokus penelitiannya yaitu tentang mengembangkan media pembelajaran berbasis aplikasi CapCut, khususnya media yang dirancang untuk meningkatkan minat belajar siswa dan menggunakan metode penelitian research and development yang terdiri dari tahapan definisi, desain, dan pengembangan. Kemudian, kekurangan jurnal ini adalah menggunakan model pengembangan 4D, Define, Design, Development, dan Disseminate. Namun hanya sampai dengan tahap develop dengan alasan keterbatasan waktu dan biaya. Kemudian penelitiannya hanya terbatas oleh kelas 3 saja. Selanjutnya, mengenai jurnal yang kedua yaitu pengembangan video pembelajaran berbasis aplikasi CapCut pada mata kuliah kultur jaringan. Objek penelitiannya yaitu pengembangan media pembelajaran bidang biologi, khususnya pengembangan video pembelajaran berbasis aplikasi CapCut. Fokus penelitiannya yaitu menciptakan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif untuk melibatkan siswa secara aktif dan meningkatkan pemahaman mereka di luar kelas dan lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan media video edukasi berbasis aplikasi CapCut akan membantu siswa memahami konsep dan proses kultur jaringan. Kemudian, kelebihan dan kekurangan pada jurnal yang kedua yaitu yang pertama kelebihannya menggunakan model ID yang umum digunakan dalam pengembangan media pembelajaran walaupun hanya memakai 3 tahap yaitu analisis, design, and development yang terstruktur dan sesuai dengan tujuan pengembangan media. Kemudian, media yang dikembangkan mengakomodasi kebutuhan mahasiswa dalam memahami proses kultur jaringan yang bersifat praktikal, sehingga dapat mengatasi keterbatasan materi yang biasanya hanya dalam bentuk PowerPoint. Kekurangannya yaitu tidak ada pengukuran kuantitatif dampak terhadap hasil belajar, misalkan pre-test, post-test. Uji coba hanya dilakukan dalam skala terbatas, belum menyertakan data dari pembelajaran secara langsung atau jangka panjang. Ditambah juga dilihat dari sudut pandang video yang ditampilkan, salah satu komentar dari ahli menyatakan bahwa video masih kurang komunikatif dan interaktif. Kemudian, pada jurnal yang ketiga, pengembangan video pembelajaran berbasis CapCut pada materi pernapasan manusia yang terbit pada tahun 2022. Objek penelitiannya yaitu terletak pada penggunaan metode pengembangan terstruktur, validasi ahli, dan fokus pada kelayakan dan daya tarik. Namun, kerentanan lebih lanjut terkait dengan informasi sampel penelitian mungkin teridentifikasi. Fokus penelitiannya yaitu pengembangan media pembelajaran video interaktif, analisis produksi media video pembelajaran, dampak penggunaan video pembelajaran terhadap hasil belajar, pemanfaatan video belajar untuk meningkatkan keterampilan dalam pengembangan media video pembelajaran saintifik. Kelebihan dan kekurangannya yaitu penelitian menggunakan model Bird and Girl
mengikuti 7 tahap, memberikan struktur yang komprehensif dan sistematis dalam proses pengembangan produk. Kemudian video dikembangkan menggunakan CapCut dengan tampilan menarik, bahasa sederhana, dan audiovisual yang sesuai dengan karakteristik siswa SD. Kekurangannya, penelitian hanya menggunakan 7 dari 10 tahap sehingga belum sampai tahap diseminasi dan implementasi secara luas yang dapat membatasi dampak dan validitas eksternal. Tidak ada analisis atau rencana untuk melihat efektivitas jangka panjang dari media ini terhadap retensi, materi, atau peningkatan hasil belajar siswa. Sehingga tidak banyak kutipan langsung dari siswa yang bisa memberi gambaran lebih humanistik terhadap pengalaman mereka. Kemudian pada jurnal yang keempat yang berjudul Pengembangan Media Video Pembelajaran IPA dengan menggunakan aplikasi CapCut di kelas 5 SD yang terbit di tahun 2024. Objek penelitiannya yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis video dengan menggunakan aplikasi CapCut dipilih sebagai fokus penelitian karena aplikasi ini menyediakan berbagai fitur dan kemudahan dalam pembuatan video pembelajaran. Fokus penelitiannya yaitu penelitian ini melihat potensi CapCut dalam menciptakan video pembelajaran yang menarik, interaktif, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Penggunaan aplikasi CapCut sebagai alat untuk pengembangan media video pembelajaran juga menarik untuk dibahas, karena aplikasi tersebut dapat memberikan kemudahan proses pengeditan video dan pembuatan yang mudah bagi siswa. Kemudian yang keempat, kelebihannya, pengembangan media pembelajaran atau media pembelajaran yang berbasis video CapCut ini sangat disukai siswa karena tampilannya menarik dan lebih mudah dipahami dibandingkan metode ceramah. Ini membantu meningkatkan minat belajar, khususnya pada materi IPA yang sebelumnya dianggap membosankan. Kekurangannya, hasil wawancara dan tanggapan siswa tidak dijelaskan secara naratif atau deskriptif. Tidak ada kutipan atau testimoni langsung dari siswa maupun guru yang bisa memperkuat temuan. Disebutkan bahwa harga lisensi dan izin software CapCut bisa menjadi kendala, terutama bagi sekolah atau guru yang memiliki keterbatasan dalam finansial. Kemudian, jurnal yang kelima, Using the CapCut Application as Learning Media yang terbit pada tahun 2022. Objek penelitian jurnal ini menjelaskan tentang penggunaan aplikasi CapCut sebagai media pembelajaran. CapCut merupakan aplikasi yang dapat digunakan sebagai aplikasi khusus untuk mengedit video, audio, dan gambar-gambar. Fokus penelitiannya yaitu penggunaan media dalam pembelajaran memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Penggunaan media juga meningkatkan siswa dalam minat maupun bakat serta motivasi belajar, sehingga memungkinkan mereka menerima konten yang disajikan dengan lebih baik, mudah, dan memahaminya lebih cepat. Adapun kelebihannya yaitu CapCut digambarkan sebagai aplikasi yang bisa digunakan oleh semua usia, dari anak-anak hingga orang dewasa, dan memungkinkan integrasi dengan YouTube untuk pembelajaran kolaboratif. CapCut juga bisa digunakan untuk membuat video pembelajaran yang kreatif, mudah, dan menarik. Jurnal ini berbasis data empiris, praktikum, atau eksperimen. Nah, melainkan hanya mengandalkan literatur review, tidak ada uji coba media CapCut secara langsung terhadap siswa ataupun guru. Kurang terbuktinya atau kurang kuatnya terkait efektivitas dalam praktik nyata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.